Ya, untuk analisis data menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah membuat persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, dalam software Smart PLS sendiri, data yang digunakan itu formatnya adalah CSV. Nah, ini bisa dilihat data ini yang saya buat ini sudah dirubah formatnya yang dari SLXX ke CSV. Nah, caranya seperti ini. Ya, ini adalah data yang sebelumnya ada yang masih berformat SLSX. Nah, dari data ini nanti dirubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Jadi untuk penamaan variabelnya dirubah menjadi variabel x1, x2, yang tadinya kan variabelnya seperti ini ya. Nah, tadinya kan seperti ini, kita rubah ke dalam bentuk ke seperti ini x1, x2, x3, z dan y. Lalu setelah seperti ini, lalu kita save file, save as. Nah, ini untuk cara merubah menjadi CSV-nya. Nah, pada bagian save as type, nah untuk defaultnya adalah seperti ini biasanya. XLSX ini kita klik, lalu kita ke CSV. Nah, ini. Lalu klik save. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti sudah berubah menjadi CSV formatnya. Setelah dirubah menjadi CSV seperti ini, lalu kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 3.33. Jadi nanti bisa dibuka menggunakan Smart PLS versi berapapun itu hasilnya sama. Di hasil dan prosedurnya itu tidak ada perbedaan untuk pengujian ini. Nah, setelah dibuka seperti ini lembar kerja dari Smart PLS, lalu kita klik New Project. Nah, ini nanti bebas dinamakan siapa saja, tapi ini adalah untuk contoh. Jadi kita namakan seperti ini sesuai dengan filenya. 36. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul lembar kerja seperti ini, lalu kita klik ini, double klik to import data. Ini untuk memasukkan file CSV yang telah kita buat. Nah, ini adalah file CSV yang kita buat tadi, lalu klik open. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti pemberitahuan seperti ini. Ini tandanya data sudah termuat ke dalam software Smart PLS. Lalu kita ini bisa close saja. Kemudian kita membuat model penelitian. Jadi model penelitian yang kita buat dirubah bentuknya ke dalam aplikasi Smart PLS dengan cara klik ini, menu yang ini yang atas ini, double klik. Nah, kemudian kita masukkan indikator ini, variabel indikator ini ke dalam lembar kerja dengan cara klik saja, drag seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan dengan menu Legend ini. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu supaya nanti mempermudah pengamatannya secara visual. Nah, kemudian kita beri nama variabel ini sesuai dengan sesuai dengan ini. Kita klik kanan, rename. Nah, kita masukkan namanya seperti ini.
seperti ini, lalu klik OK. Klik kanan, rename, kita masukkan untuk variabel x2 seperti ini, lalu OK, x3, oke. Kemudian untuk Z, nah setelah seperti ini lalu kita buat kita hubungkan variabel ini dengan menu ini, connect. Menu connect ini yang tanda panah ini kita hubungkan semuanya ke variabel Y sesuai dengan yang ada di hipotesis. Nah, ini kenapa Z ini dihubungkan ke Y sedangkan di hipotesisnya tidak, karena ini adalah bagaimana kita untuk menganalisis di SmartPLS. Jadi Z ini tetap harus dihubungkan terhadap Y. Lalu kita buat, kita balikkan lagi menunya ke ini, ke tanda panah ini, lalu kita buat untuk variabel moderasinya. Kita klik kanan di variabel Y, lalu ini menu add moderating effect. Nah, kita masukkan di sini moderating variable adalah Z, independent variabelnya itu adalah x1, lalu klik OK. Nah, ini adalah variable moderating yang pertama, jadi x1 terhadap Y yang dimoderasi oleh Z. Nah, kita beri nama sini seperti ini aja, x1 bintang Z. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk moderating yang kedua. Nah, kita cek ulang apakah sudah sesuai. Oke, ini sudah sesuai. X2 ya sudah sesuai, semuanya sudah sesuai. Lalu kemudian kita lakukan pengujian outer model. Untuk pengujian outer model caranya klik calculate, PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, ini adalah pengujian untuk outer modelnya. Jadi outer model dan inner model. Yang pertama kita lihat dulu adalah nilai dari outer loadingnya. Nah, ini nilai outer loading ini harus di atas 0,5 sampai 0,70. Jadi di antara range itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini sudah seluruh variabelnya ini sudah di atas 0,70. Kemudian kita lihat juga nilai dari construct reliability and validity. Jadi untuk ini, untuk reliabilitasnya juga semuanya sudah di atas 0,7. Jadi untuk Robak Alpha itu harus di atas 0,7, composite reliability itu di atas 0,7, dan AVE, nah ini AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini sudah di atas standar. Kemudian untuk discriminant validity kita lihat nilai Forner criterion, Forner like criterion. Nah, ini yang digunakan. Jadi ini ada beberapa metode, tapi kita gunakan ini satu saja. Jadi kita lihat di sini x1 ke x1 nilainya 1. Nah, ini harus lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Jadi kita ambil contoh itu untuk variabel ini x2 financing to deposit ratio. Nah, kita lihat di sini bahwa x2 ke x2 itu nilainya 1, x2 ke x1 itu nilainya 0,564, x2 ke xz1 nilainya 0,0
0,02. Nah, ini kan lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Jadi berkorelasi terhadap variabelnya sendiri itu lebih besar. Nah, ini bisa dikatakan telah memenuhi kriteria discriminant validity. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat juga nilai VIF. Nah, nilai VIF ini harus di bawah 0,5. Nah, ini sudah seluruhnya sudah di bawah 0,5. Nah, ini untuk inner model. Kemudian kita lihat juga nilai dari R square. Nah, untuk R square ini nilainya adalah 0,459. Nah, ini menandakan bahwa 45,9% itu dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, dan Z. Sisanya di luar dari model penelitian. Kemudian kita lihat juga nilai F square. Nah, seperti ini. Nanti untuk lengkapnya bagaimana cara membaca nilai F square ini bisa dilihat di bagian interpretasi di file Microsoft Word. Nah, setelah seperti ini lalu kita buat uji hipotesis. Caranya adalah dengan klik calculate, bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah untuk uji hipotesisnya. Jadi yang dilihat itu adalah bagian nilai ini, path coefficient. Nah, pada uji hipotesis ini dikatakan hipotesis itu diterima jika p-value di bawah 0,05. Nah, ini p-value, dan untuk original sample atau O ini menentukan arah hubungan. Jadi kalau misalkannya tidak ada tandanya seperti ini, arah hubungannya itu adalah positif, dan jika yang ada tanda strip itu menandakan bahwa arah hubungannya itu adalah negatif. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya adalah untuk yang positif yaitu X3 dana pihak ketiga terhadap return of asset memiliki nilai original sample 14,256 dan p-value 0,01, yang itu menandakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara dana ketiga ke return of asset, maka hipotesisnya diterima. Nah, sedangkan untuk yang negatif, jadi terdapat pengaruh, ini kan ditolak ya, tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antara X1 dengan Y. Nah, ini berarti hipotesisnya ditolak. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Kemudian untuk hasil dari Smart PLS ini bisa di save dengan cara export to Excel, start export. Nah, ini bisa kita save outputnya. Ini sesuai dengan penamaan yang kita inginkan. Nah, kalau saya sendiri biasanya penamaannya seperti ini. Jadi kalau untuk outer model dan inner model itu adalah PLS algorithm. Kemudian untuk bootstrapping adalah untuk pengujian yang menggunakan untuk uji hipotesis. Untuk uji hipotesis itu ini namanya. Setelah seperti itu nanti bisa di interpretasikan atau dirapikan filenya seperti ini. Ya, sekian untuk pengujian Smart PLS. Terima kasih.